Pemilu di Kabupaten Surabaya. Money politik ini kalau saya mengutip narasinya para pakar di Jakarta itu bahwa kejahatan terbesar dalam pemilu itu adalah money politik. Kejahatan terbesar. Maka kemudian atas kejahatan yang terbesar itu sanksinya besar, Pak. Money politik ini kalau terbukti money politik dapat dibuktikan secara jelas money politik itu, maka seorang calon dapat kemudian dicoret, dianulir. Meski dia menang. Jadi berat sanksinya. Ada. Jadi berat. Ketua Bawaslu Pak Heru Herudin terkait makin tingginya tensi politik menjelang pileg maupun pilkada. Makanya hal ini sangat berpengaruh kepada publik dengan adanya hal-hal yang dugaan segala macam. Maka hari ini kami datang khusus untuk mengingatkan beliau secara eksklusif. Jadi begini Pak Ketua, pertanyaan pertama kami adalah persiapan Bawaslu terkait naiknya tensi politik menjelang pileg. Ini kan sangat begitu, makin hari makin meningkat tensi politik. Gimana kita Bawaslu? Oke, baik. Saya menjelaskan secara keorganisasian Bawaslu gitu ya, sebagai upaya paling depan dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kami Bawaslu sudah membentuk tim pengawas itu sampai tingkat TPS. Yang kami sebut PTPS itu pengawas TPS. Jadi kalau melihat pada porsi kesiapan kami di Bawaslu, kami sudah sangat siap. Sudah sangat siap dalam mengantisipasi apapun persoalan yang akan terjadi di dalam pemilu sampai dengan selesai. Dan juga kami jauh-jauh hari sudah melakukan mapping terhadap potensi rawan. Nah, potensi rawan ini juga kami susun berdasarkan tingkatan masing-masing. Dari tingkat kabupaten rawannya apa, kemudian kecamatan juga rawannya di titik mana, gitu kan? Sampai ke level TPS, pada proses yang mana yang kemudian dalam TPS itu dipandang sebagai ruang yang sangat rawan. Nah, masing-masing potensi rawan ini kami mapping, kemudian kami tentukan cara untuk mengawasi dan meminimalisir atau mencegah, gitu kan? Nah, kalau berbicara upaya pencegahan, itu adalah core bisnis Bawaslu, bahwa dalam hal menangani atau mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu harus mengedepankan upaya-upaya pencegahan. Itu core Bawaslu. Jadi terhadap mapping potensi rawan yang kami susun itu, kami rumuskan strategi pencegahannya apa. Nah, kalau sekarang misalnya di tahapan kampanye sampai dengan tanggal 10 besok, sampai kemudian masuk ke masa tenang 3 hari sebelum tanggal 14, jadi 11, 12, 13 itu adalah masa tenang. Nah, kami Bawaslu sudah menyusun strategi pengawasan, lebih awal kami menyusun strategi pencegahan, apa yang harus kami lakukan di tahapan-tahapan tersebut. Kalau kita merujuk pada tahapan yang terjadi sekarang ini, tahapan kampanye gitu kan. Nah, mapping potensi rawannya itu sudah kami lakukan jauh-jauh hari. Di situ ada keterlibatan ASN, kan? Di situ ada dugaan ke arah money politik. Di situ juga kami memasukkan ada kebijakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan program atau membuat kebijakan tertentu yang mengarah seluruhnya. Nah, kami menyoroti program-program pemerintah yang sudah ada lebih awal, kemudian dicegah untuk digunakan dalam mendukung salah satu partai politik misalnya dalam pemilu ini. Kemudian juga pihak-pihak yang sudah pasti dilarang dalam ketentuan perundangan pemilu itu. Tapi ini asik tadi sempat disentil ketika ada dugaan-dugaan masifnya keterlibatan oknum ASN. Ini mungkin perlu
diberikan pemahaman sedikit. Pelanggaran-pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu itu dalam bentuk pidana, dalam bentuk apa itu? Apa saja pelanggaran yang sudah diproses, pengaduan oleh masyarakat atas keterlibatan oknum-oknum ASN? Ya. Jadi begitu, sesuai sampaikan tadi bahwa mapping potensi rawan itu kami lakukan lebih awal, gitu kan. Nah, potensi-potensi rawan ini, kalau berbicara pencegahan kami sudah cegah. Ya. Caranya, misalnya kami surati langsung. Misalnya pihak-pihak yang dilarang di situ, misalnya ASN. Kami surati Pak Bupati untuk kemudian memberi arahan kepada seluruh ASN di Kabupaten Sumbawa Barat ini untuk netral. Gitu kan? Kepala desa, aparatur desa, BPD dan lain-lain. Kemudian TNI Polri. Kami surati juga itu. Bahwa dalam hal kepemiluan, ada apa tidak ada pemilu sesuai ketentuan undang-undang ASN misalnya, mereka sudah diharuskan untuk netral, gitu kan. Itu pertama. Nah, dalam kampanye ini memang ada beberapa isu, karena sebagian daripada isu itu belum dapat kami buktikan sampai sekarang. Kami masih dalam proses penelusuran. Kami menggunakan mekanisme jika ada informasi awal di luar laporan misalnya kan, itu kami lakukan penelusuran. Kalau teman-teman kepolisian kan menggunakan istilah penyidikan gitu. Kami menggunakan istilah penelusuran. Jadi terhadap informasi awal yang kami terima, baik anonim maupun orang dari sumber yang jelas, kami lakukan penelusuran dengan membentuk tim yang tugasnya adalah mengumpulkan seluruh bukti, keterangan maupun bukti surat yang menjelaskan bahwa ada fakta yang terang benderang di situ, ada peristiwa hukum di situ, yang kemudian setelah dihimpun secara keseluruhan akan dibawa ke ranah pleno untuk kemudian kalau dia unsurnya adalah pidana, segera akan kami bahas 1x24 dalam rapat pertama Gakumdu. Di mana Gakumdu itu beranggotakan kami di Bawaslu, kemudian teman-teman dari kepolisian, serta teman-teman dari kejaksaan. Nah, 3 unsur secara kelembagaan ini berkolaborasi dalam menentukan posisi kasus ya. Apakah dengan bukti yang ada, keterangan yang terhimpun, serta fakta yang tersajikan di situ cukup syarat untuk kita naikkan menjadi dugaan pidana. Apa sih pembuktiannya itu Pak Ketua? Ketika ada masyarakat yang melaporkan adanya dugaan. Ya. Tapi dia tidak bisa buktikan dengan istilah tangkap tangan. Ya. Tapi dia buktikan dengan bahwa uang ini sudah mengalir, kemudian politik ini sudah jalan begini ke sana sini. Apakah dengan laporan itu hanya berupa pengakuan daripada yang menerima, ataukah berupa dokumentasi? Karena kita buktikan kalau tangkap tangan kan tidak mungkin. Iya. Karena itu kalau hukum itu mengacu pada pembuktian 2 alat bukti itu kan. Benar. Nah, ini berdasarkan pengakuan dan alat bukti. Apakah ini masuk di dalam hal laporan ini? Bisa nggak ditindaklanjuti bawa ke tingkat Gakumdunya? Karena ini jadi persoalan. Maksudnya paling-paling mandek di Bawaslu aja deh. Nah, ini persoalannya. Gimana gitu? Ya tentu saja pandangan skeptis begitu kami jelaskan lebih nyaman ke masyarakat bahwa dalam hal pembuktian standar saja di seluruh mekanisme pembuktian bahwa 2 alat bukti itu cukup. Terbukti syarat formil dan 2 alat bukti material itu cukup untuk kemudian kita naikkan. Ya ada saksi, ada terlapor, ada pelapor misalnya kan, ada pelaku dan ada yang terduga menerima gitu kan. Karena proses ini adalah pasti 2 arah gitu kan. Nah, saya pikir itu bukti-bukti standar. Tapi lebih dari itu saya jelaskan begini bahwa informasi masyarakat itu dapat kami jadikan informasi awal bagi kami, meski dia tidak menghadirkan bukti. Jadi kami juga mengenal perlindungan terhadap saksi pelapor itu. Jadi kami lindungi identitas pelapor untuk kemudian menghindari konflik of interest di masyarakat itu kan. Nah, tapi informasi yang tidak mengandung data bagi kami di Bawaslu itu akan kami himpun menjadi sebuah informasi awal. Itu namanya informasi awal.
Jadi informasi yang tidak ada saksi, tidak ada bukti, tapi diyakini kebenarannya bahwa ada praktek seperti itu, maka kami himpun menjadi informasi awal. Nah, tugas kami kemudian adalah membentuk tim penelusuran ini dalam mencari fakta, bukti, keterangan, informasi yang disampaikan tadi itu. Gitu. Jadi kami himpun keterangan para pihak yang dia sebutkan misalnya kan, atau dia tidak sebutkan, tetapi dalam pengembangan kami di lapangan itu kami temukan bahwa ada nama A. Kami minta informasinya dan kami minta buktinya. Misalnya ada uang, benarnya ada uang, kira-kira berapa uang misalnya kan? Siapa yang memberi, siapa yang menerima. Nah, terhadap praktek penelusuran yang kami lakukan itu dipandang cukup karena memang penelusuran itu tidak berbatas waktu. Dalam penanganan pelanggaran misalnya ada 7 hari plus 7 misalnya kan. Tapi kalau penelusuran tidak berbatas waktu. Selama kami merasa dia cukup secara bukti, kami akan bahas di dalam ruang rapat pleno yang kemudian kami mapping terhadap dugaan pelanggaran ini, termasuk pelanggaran etik atau pelanggaran pidana. Sudah berapa banyak dugaan pelanggaran yang masuk ke ruangan Bawaslu sampai hari ini dengan tensi politiknya yang semakin memanas menjelang 1-2 minggu menjelang hari H itu? Saya bahas dulu laporan ya. Ada laporan dugaan pidana yang disampaikan satu dari pelapor itu kan, dari masyarakat melaporkan 1 orang pejabat yang diduga pejabat saat itu yang melakukan tindakan yang mengarah kepada memberi dukungan terhadap calon presiden yang 3 orang ini ya. Kemudian diproses oleh Gakumdu, itu dilaporkan di Kecamatan Taliwang, kemudian 1 kali 24 jam itu oleh Kecamatan Taliwang disampaikan ke Kabupaten. Nah, kemudian kami rapat Gakumdu pertama dalam membahas gelar perkara pertama dalam membahas dugaan laporan itu, dalam asumsi awalnya bahwa kami kekurangan alat bukti yang menjelaskan bahwa kajian ini untuk mengumpulkan alat bukti yang menjelaskan secara terang benderang peristiwa hukum yang terjadi itu. Nah, setelah selesai dalam kurun waktu 7 hari, kami kemudian rapat Gakumdu tahap 2, gelar perkara tahap 2. Nah, di situ kemudian peroleh kesepakatan bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ini tidak memenuhi bukti, tidak cukup alat bukti yang mampu menjelaskan peristiwa pidana itu secara terang benderang. Nah, dan karena itu diputuskan untuk tidak diteruskan ke tahap selanjutnya. Karena tahap selanjutnya itu adalah pro justisia. Tapi tetap koordinasi dengan Pak Bupati ya. Terkait adanya dugaan pelanggaran itu atau gimana setelah ada temuan atau setelah gelar perkara? Terhadap itu kami kondisional. Jika menyangkut soal di situ ada Pak Bupati misalnya, maka kami akan minta Pak Bupati untuk memberi keterangan. Pun kalau tidak ada soal sangkut pautnya, jadi tidak perlu kami ini. Karena dalam penanganan kasus hanya orang-orang yang mungkin terkait di situ yang akan kami panggil. Tapi selama ini yang laporannya belum ada dugaan yang betul-betul kuat untuk dugaan oknum ASN untuk direkomendasikan wah ini bersalah untuk diteruskan ke Komisi ASN. Kalau secara pidana belum. Itu tadi kasus laporan saat itu secara pidana. Tetapi kalau secara etika sudah beberapa kami teruskan ke KSN. Termasuk kasus terakhir itu karena soal pidana tidak kemudian menggugurkan soal administrasinya. Nah, begitu ketentuannya. Jadi kalau seorang kalau itu Kabupaten Sumatera Barat sudah berapa yang sudah dilaporkan ke KSN? Direkomendasikan? Kurang lebih 3 atau 4, saya kurang jelas. Tapi prinsipnya begini, bahwa dalam ketentuan penanganan pelanggaran yang menyangkut soal ASN, ketentuan pidananya tidak kemudian menggugurkan ketentuan administrasinya. Jadi dia bisa jalan bersamaan. Jadi dia kalau terbukti dia melanggar pidana, maka secara pidananya running, secara etikanya juga terus itu jalan. Jadi dia bisa bersama. Jadi dalam posisinya dia bisa 2 kena sanksi. Nah, kalau ASN ini kami Bawaslu bertindak sebagai pelapor terhadap ASN ini. PNS ASN ini
Bawaslu dalam hal PNS ini terlibat dalam urusan kepemiluan. Status Bawaslu di situ adalah sebagai pelapor di KSN itu. Jadi sanksi apapun yang diberikan oleh ASN terkait dengan bukti yang kami sajikan itu adalah murni kewenangan KSN. Oh gitu. Kami tidak dalam posisi mampu mengintervensi ASN dalam memberikan sanksi terhadap seorang. Dari KSN ada tim khusus yang dibentuk itu. Nah itu mekanisme KSN sendiri. Saya pikir Bawaslu. pasti ada mekanisme etiknya, mekanisme pemberian sanksi itu. Tapi kami di Bawaslu tidak dalam posisi mampu mengintervensi kewenangan ASN. Kami di situ bertindak sebagai pelapor bahwa Pak KSN, ada seorang pejabat di KSB ini yang melakukan tindakan yang diduga etik. Tetap saja praduga tak bersalah. Jadi nanti KSN itu dari bukti yang kami sajikan itu merunut peristiwa. Ada nggak soal-soal etik di situ? Kalau ada maka dia sanksi. Ini Ketua, kita kembali kepada money politik ini Pak. Karena ini tensinya sangat tinggi. Apalagi lagi 2 minggu ini sudah menghadapi hari H. Saya lihat di Riau money politiknya ini sangat luar biasa ini Pak Ketua. Kalau saya lihat hasil pantauan kami di beberapa kabupaten kota di NTB ini tensi untuk kas politik yang lebih tinggi untuk menjadi caleg di Dewan itu KSB yang lebih tinggi kos politiknya. Mungkin karena penduduknya sedikit, dia harus bisa meraih suara sekian. Karena mohon maaf, kalau 500.000 kayaknya tidak berlaku bagi KSB. Ini yang perlu kita ungkap. Gimana sih metode Bawaslu dalam mengungkapkan kasus boni politik ini, Pak? Karena ini persoalan ini. Datang orang satu, kasih 500. Datang lagi cari yang satu, 7,5, ada 1 juta. Maaf, ada keterlibatan oknum mengarahkan ke suatu calon, diintimidasi kepada pemilih pemula. Contoh, dugaannya di Kecamatan Jerewe, yang kemarin masuk di ketua, ada oknum ASN. Untuk memilih, karena suaminya caleg dan dewan, saya bisa mempertahankan. Gimana cara mengungkapkannya itu, Pak Ketua? Kami mapping modus-modus operandi para calon ini dalam dugaan money politik. Kalau yang disebut money politik tidak jauh berbeda dengan gaya-gaya waktu zaman 2019 atau pemilu-pemilu sebelumnya. Dengan update-nya cara-cara transaksi ini kemudian diadopsi oleh para caleg ini untuk kemudian dipakai sebagai ruang money politik gitu kan. Nah, tentu saja kami mapping itu sebagai sebuah potensi rawan gitu. Tetapi dalam faktanya memang ada beberapa strategi yang digunakan oleh caleg ini dalam meraih suara ya. Yang pertama misalnya bagi partai yang punya struktur politik ASN misalnya, bisa jadi menggunakan pola-pola ASN ini dijadikan second line gitu. Bukan tim kampanye. Kalau tim kampanye mereka daftarkan ke KPU. Nah, tetapi orang-orang ini adalah dibuat sebagai tim luar gitu kan. Tim bayangan. Untuk kami tangkap itu sebagai informasi gitu kan. Sebagai ruang rawan gitu kan. Ada juga kemudian yang memanfaatkan struktur pemerintah desa. Struktur pemerintah desa di mana kepala desa itu cenderung ke partai A, maka digunakanlah kepala desa sebagai ruang bagaimana meraup suara gitu kan. Ada juga kemudian partai politik yang menyasar kepada pemilih pemula. Yang tingkat SMA ini, pemilih pemula. Nah, ini yang terjadi di Jerewe. Dugaannya terjadi di Jerewe. Nah, pada segmen ini kami sangat intens memberi respon terhadap yang diduga mengikut sertakan pemilih pemula ini karena ada persoalan pendidikan politik yang kemudian dibuat tidak nyaman oleh oknum ini kan. Tetapi itu pada titik sekarang ini masih dalam proses penelusuran. Karena memang kami menghimpun bukti kebenaran dari sekian banyak informasi bahwa fakta seorang guru misalnya mengarahkan siswanya untuk memilih salah satu calon dengan cara diberikan sejumlah uang, kemudian disumpah. Sebut saja anggap sudah 500.000 sesuai informasi yang kami peroleh. Kemudian dilakukan proses sumpah dengan melibatkan Al-Quran di situ. Ini kan
fakta-fakta yang tidak nyaman gitu kan. Itu pun kalau terbukti nanti, saya jamin posisi hukumnya akan berada pada dua hal. Yang pertama adalah di situ ada upaya pemaksaan. Di situ ada upaya intimidatif yang mengarahkan seseorang pemilih untuk memilih atau tidak memilih. Dan hukumannya lebih berat dari sekedar dia kemudian meminta untuk memilih dengan memberikan sejumlah uang. Bisa masuk unsur pidana enggak itu? Ada pidana, ada pasal pidana. Ya. Ada pasal pidana yang melarang orang melakukan upaya intimidatif terhadap seseorang pemilih untuk memilih atau tidak memilih. Jadi dua hal itu bisa terjadi gitu kan. Dia bilang, ini uang, tidak usah kau pilih orang ini atau calon partai ini, itu diancam pidana. Apalagi dia bilang ini uang, tapi kamu pilih orang itu berlaku tapi sama. Tapi ketika ini dibuktikan adanya pengakuan para siswa yang ada di, sebut saja di SMA Agrawe saya bukan saja, saya sembunyi. Ketika ini dibuktikan dan pengakuan siswa dan kepala sekolah, ini bisa dibuktikan yang walaupun uangnya tidak bisa kita catat nomor serinya, apakah ini bisa berlanjut ke proses hukum, tindak pidana? Tentu mekanisme kami standar. Ketika informasi ini terhimpun dengan keyakinan bahwa alat bukti menurut versi kami di Bawaslu ini cukup, maka segera akan kami bahas di gelar perkara tahap awal dengan teman-teman Gakumdu. Nah di situ kami urai. Nanti semua akan bicara, teman-teman kepolisian akan memberi kami masukan bahwa teman-teman Bawaslu ini kekurangan terhadap saksi ahli misalnya. Teman-teman jaksa akan memberikan pandangan hukum terkait mekanisme pembuktian, terus segala macam itu. Jadi semua berhak ngomong di situ. Nah, kami akan menerima seluruh saran yang disampaikan teman-teman penyidik kepolisian dan teman-teman penuntut dari kejaksaan. Nah, setelah ini klub, apa kebutuhannya? Misalnya harus ada keterangan ahli pidana misalnya soal bagaimana melihat ini sebagai sebuah supaya tergambar bahwa ini peristiwa pidana yang utuh misalnya kan. Saat ini yang diminta oleh masyarakat transparansi Bawaslu dalam mengungkapkan kasus dugaan pelanggaran. Karena selama ini kan begitu tiba-tiba ada laporan, tiba-tiba kasusnya mandek, nggak diumumkan. Nggak diumumkan, wah ini bersalah dan tidaknya. Ini persoalan juga Pak Ketua. Ini kan tuh bagaimana KSB ini kita memberikan pencerahan lah. Siap. Saya menyampaikan begini, bahwa setiap kasus itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan setelah gelar perkara tahap 2, setelah selesai itu, kami mengundang media dan kami meminta dua pihak supaya tidak kami saja ya, teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan itu untuk membuat keterangan pers di situ, supaya menjelaskan kepada publik bahwa posisi kasus yang dilaporkan atau ditemukan itu sudah sampai pada level ini loh gitu. Sudah sampai pada level ini. Dan kami sangat yakin bahwa dalam hal seluruh peristiwa yang diduga pidana, jika kecukupan syarat itu tercukupi, maka tidak ada dalil untuk tidak diteruskan. Kami jamin itu. Itu dalam aspek kami di Bawaslu ini memberi ruang kepastian hukum terhadap informasi atau laporan yang diberikan oleh masyarakat. Karena memang dalam mekanisme kerja Bawaslu dua soal ini, dua unsur, dua pintu masuk laporan itu kami intent. Yang pertama dari sisi orang yang melapor ke Bawaslu, baik dalam hal kecukupan dokumen persyaratan laporan, tidak, kami akan terima. Yang kedua, dari informasi awal masyarakat ini, yang berupa telepon atau surat menyurat. Kami dikirimin surat dari orang yang bersangkutan bahwa telepon itu bisa dibuktikan dengan tim cyber. Percakapan melalui telepon itu bisa dibuktikan melalui tim cyber. Nah, kalau kami itu sebut sebagai informasi awal, maka tidak masuk ke ranah pembuktian. Nah, kami tangkap sebagai informasi awal bahwa ada orang yang menyampaikan kami telepon. Kami masukkan ke dalam berita. Jadi pembuktiannya masih panjang. Berapa lama sih prosesnya itu? Kalau penelusuran masuk melalui pintu penelusuran itu nggak berbatas waktu. Jadi sampai kami merasa cukup. Bukan tidak ada kepastian hukum di situ, maksudnya kami akan segera dalam kurun waktu tertentu jika seluruh aspek
yang kami wajib telusuri ini selesai, maka kami segera akan melakukan pleno dalam menentukan posisi. Jadi maksud saya tidak bisa bilang ini 7 hari, 8 hari, itu nggak bisa bilang. Karena kami akan menghimpun bukti sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan fakta yang seterang-terangnya. Makanya saya tanya tadi ketua, berapa lama? Kalau lama banget, baik. Kami waktunya, ya, 1 minggu, 2 minggu. Atau... Dalam tata aturan kerjanya tidak ditentukan. Tetapi kami Bawaslu KSB ini penting untuk memberi kepastian, gitu kan? Jadi tidak dalam posisi kami ulur waktu maksudnya, kan? Secara dia cukup syarat itu, maka segera itu. Tapi ketentuan kerja di mekanisme kerja kami itu tidak ditentukan berapa lama waktu kecuali dalam hal penanganan pelanggaran. Kalau dia sudah diregister sebagai dugaan pidana misalnya, maka kami hanya butuh 7 hari. Dalam hal 7 hari itu masih kami perlu bukti tambahan misalnya, agar ini terang gitu. Maka kami tambah 7 hari. Itu pun 7 hari, kalau memang bisa kami selesaikan 2 hari, kami akan selesaikan 2 hari. Misalnya dari arahan teman-teman kepolisian, wah ini sudah cukup, sudah alat bukti nih, nggak perlu alat bukti tambahan. Nah, kemudian dari teman-teman kejaksaan, unsur pasal yang ada di dalam ketentuan pidana ini sudah tercukupi dengan alat bukti yang ada, maka segera harus kita. Maka tidak perlu 7 hari. 2 hari saja kami akan selesaikan. Jadi ini gitu lah. Ini kan banyak money politik, pileg ini, pilpres ini, pilpres mungkin tidak ada money politik. Tapi pileg ini yang money politik. Ya. Nah, apa yang buat ketua selaku komisioner Bawaslu yang bertanggung jawab dalam keadaan pengawasan pemilu di Kabupaten Surabaya? Money politik ini kalau saya mengutip narasinya para pakar di Jakarta itu, bahwa kejahatan terbesar dalam pemilu itu adalah money politik. Kejahatan terbesar. Maka kemudian atas kejahatan yang terbesar itu sanksinya besar, Pak. Money politik ini kalau terbukti money politik, dapat dibuktikan secara jelas money politik itu, maka seorang calon dapat kemudian dicoret, dianulir. Meski dia menang. Jadi berat sanksinya. Ada. Jadi berat sanksinya money politik ini. Karena itu dimasukkan ke dalam kejahatan di dalam pemilu ini. Maka saya berharap sebagai ketua Bawaslu. Itu jadi kejahatan pemilu ya? Lah iya, karena memang mencederai pemilu. Jadi saya berharap caleg ini untuk menghindari praktik money politik. Tapi memang kita kami Bawaslu mendorong bahwa di situ ada persaingan ide, persaingan visi, persaingan misi, gitu kan? Program, gitu kan? Jangan pertarungan caleg ini mengedepankan pertarungan ya 500, kemudian ditarik 700, ditambah menjadi 1 juta, gitu kan? Harusnya di situ pertarungan visi, pertarungan ide, program, gitu kan? Karena ini metodologi pencerdasan terhadap masyarakat itu. Jadi partai politik sebagai sumbu politik, gitu kan? Dia harus mampu memberi pelajaran politik. Nah, soalnya kita Bawaslu terakhir ini. Nah, diakui tidak kos politik di KSP tinggi untuk jadi anggota dewan? Jadi kalau saya merunut matematisnya terhadap kebutuhan yang besar di dalam areal yang kecil itu, maka kalau menarik-narik dia ke rumus ekonomi, maka memang biayanya tinggi. Harus tinggi karena menghimpun yang banyak dalam ruang yang kecil itu. Jadi butuh tenaga besar, gitu kan. Nah, tetapi saya ingatkan begini, terhadap calon itu ada istilah dana kampanye di dalam pemilu ini. Yang itu sentral pusatnya, dimasukkan ke dalam rekening partai politik yang kemudian digunakan untuk berkampanye. Nah, faktanya memang terakhir akan diaudit oleh akuntan publik di KPU itu, Pak. Akuntan publik. Nah, bisa jadi hasil audit akuntan publik itu berbeda dengan fakta lapangan yang terjadi. Misalnya calon A di partai A dalam laporan dana kampanyenya itu hanya 100.000 misalnya. Tetapi fakta kampanyenya dia itu semua tempat dia berkampanye, Pak.
di lokasi A, lokasi B, lokasi C. Kalau kita menarik data pembanding, cukup nggak dengan dana 100.000 itu dengan kampanye dia di masing-masing tempat? Tentu saja tidak cukup. Maka di situ ada ruang yang tidak sinkron gitu. Nah, nanti di paruh akhir proses itu bisa kita soal bahwa dana kampanye yang disetorkan itu tidak sama dengan fakta kampanye yang dia lakukan. Buktinya STTP kepolisian itu seabrek yang tempatnya dia kampanye, tapi dana kampanye cuma 100.000. Nah, sinkronisasi jumlah ini kemudian tentu saja mekanismenya akan sangat rumit gitu kan, karena ada pembuktian terbalik yang akan dilakukan. Dana kampanye 100.000 cukup nggak dengan itu kan? Nah, fakta-fakta ini kemudian kami himpun. Maka kami di Bawaslu itu seluruh fakta kampanye yang dilakukan oleh teman-teman partai politik ini kami rekam. Kami catat, kami lihat, kami dokumentasikan untuk mengantisipasi laporan akhir dana kampanye yang disampaikan kepada KPU tidak sesuai dengan yang di. Jadi ada langkah Bawaslu. Ada. Itu sudah kami antisipasi. Apa harapan ke depan? Ada semua caleg. Harapan ke depan saya sebagai bentuk pembelajaran politik dalam menjaga ruang demokrasi ini, para calon ini haruslah bergerak ke arah pertarungan ide gagasan dan program. Sudah tinggalkan pertarungan money politik, karena itu sebuah proses yang menciderai demokrasi. Harus segera bergerak kepada pertarungan ide. Karena ke depan gitu kan, akan ada orang-orang yang brilian, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mampu, tetapi tidak memiliki basis keuangan yang baik misalnya kan. Kemudian hilang kesempatan menjadi kembali kepada SDM ketika manusianya. Karena apa? Dampaknya adalah jika melihat pada struktur gaya berpolitik menggunakan politik yang kotor, imbasnya adalah terhadap keterwakilan DPR. Akan muncul dewan-dewan perwakilan rakyat kita yang secara kapasitas itu tidak cukup untuk menjadi wakil gitu. Tidak cukup untuk menjadi wakil kita gitu kan. Lah, saya logikanya bukan saya underestimate terhadap beberapa orang misalnya kan, tapi ini bentuk konsen kita terhadap pemilu yang baik lah gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang berkapasitas baik di KSB ini. S2, sekolahnya S2, bahkan ada yang di luar negeri gitu kan. Kemampuannya bagus. Tapi tidak punya ini. Karena tidak punya modal. Tetapi yang lebih beruntung adalah orang-orang yang paket C, yang sekolahnya mungkin kuliahnya setelah dia sarjana. Tapi punya modal. Dia punya modal, jadilah dia anggota DPR. Nah, soalnya ya begitu sekarang kan. Soalnya keterwakilan. Nah, padahal sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah ladang pengabdian. Jadi orang-orang yang punya otak brilian mewakili masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja eksekutif ini. Yang dilihat salah, ditegur gitu kan, diarahkan untuk menjadi benar. Gitu. Sebenarnya begitu. Dan bukan ladang pekerjaan. Mantap. Itu kan bisa. Oke, jadi intinya kita pada sesi terakhir. Intinya kedua Bawaslu mengatakan bahwa tidak boleh ada money politik. Ayo kita jual gagasan ini dan gagasan. Ketika kita bermain money politik, belum tentu ketika dia itu mempunyai kapasitas sebagai wakil rakyat yang mumpuni. Nah, itu saja. Baiklah, nanti kita lanjut pada sesi yang akan datang. Mungkin ada yang lebih menarik lagi yang kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.